beda. Anak yang tamatan SMP dengan SMA itu beda. SMA sama yang sarjana itu pasti beda. Dari grand design berpikirnya pasti beda. Wawasannya, mindset berpikirnya itu beda. Gak akan sama. Sama itu perempuan. Nah, kalau kamu sarjana mau dilamar orang, tak berani orang membawa uang 10 juta. Betul. Tak berani orang. Ditanya laki-laki yang senang sama kita. Itu tamatan apa rupanya istri itu? Tamatan S1 dari USU. Tak berani membawa uang 10 juta. Tak mampan gombal sekarang ini. Nah, jadi makanya ini yang harus kita pahami. Jadi ini yang harus kita dudukkan, Al-Quran sebagai pedoman hidup dari generasi ke generasi. Khususnya peserta didik hari ini, jamaah ustadz, tokoh-tokoh intelektual harus duduk hari ini pemahaman kita. Nah, harus pakai Islam dalam segala hal. Ustadz mau bilang Islam itu ada di mana-mana, ya Islam itu ada di mana-mana. Jangan Islamnya hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dia datang ke masjid, kemudian dia salat Allahu Akbar, ikut imam. Imam ruku, dia ruku. Imam sujud, dia sujud. Kemudian instruksi dari imam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai harta berzikir dia 4.000 kali, 5.000 kali. Berinfak dia, dipanggilnya season 1, season 2, season 3 nih. Bangun dulu di masjid, kasih anggaran dulu 200 miliar 300 miliar biar cantik masjid kita ini. Kemudian habis itu balik, dipanggilnya supernya balik ke kantor, dipanggilnya lagi season 1, season 2, season 3. Sini loh, anggaran PABBD kita sekarang berapa? Ada sekitar 900 miliar Pak. Masukkan ke rekening saya 300 miliar yang lainnya bangunkan. Ya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Islamnya hanya di sholat di masjid, tapi di dalam kantor nggak pakai Islam. Sama peserta didik sekalian, sholatnya pakai Islam tapi pacaran. Saya mau tanya, pacaran apa hukumnya nak? Apa hukumnya? Haram. Kalau ada para ustadz, para ulama yang mengatakan bahwa pacaran itu boleh, saya mau ketemu dengan para ustadz dan para ulama. Ayo kita selesaikan secara akademik. Kenapa dalilnya? Istihad dari siapa? Pemahaman dari siapa? Ustadz, macam mana kalau pacaran Islami? Mana ada pacaran Islami? Saya Ustadz pacaran Islami, pacaran malam Jumat. Tahu. Pacarannya malam Jumat Ustadz, duduknya samping masjid, samping musola. Tahu, mana ada? Kemudian mau peluan, mau ciuman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, habis peluan, alhamdulillahirabbil alamin. Tahu, mana ada? Benar saya bilang, kalau ada para ustadz, para ulama mengatakan pacaran boleh, saya mau jumpa sama ustadznya. Kita bicara secara akademik, istihad dari siapa itu? Nih, untuk mendapatkan berkah dari pacaran, malah kita membacakan Al-Fatihah. Mana ada? Deh, udah jam 12 deh, pulang kita deh, malah kita bacaan doa kifaratul majelis. Tak ada. Pacaran haram hukumnya. Nggak percaya? Saya ini bukan hanya sekedar ustadz, saya ini sebenarnya special trainer. Makanya saya jago melawak Bapak Ibu. Data hari ini lebih sekitar 83% anak SLTA, SMA, SMK yang ada di Kota Medan. Mohon maaf, mohon izin. Di sini ada abang saya orang pendidikan. Semua guru-guru di sini sudah tidak rawan, takut. Kami sekarang ini waktu kepala sekolah takut kami kalau ada dinas dibilangnya mau cek ke saya, takut kami. Kenapa? Salah satu antaranya itu seks bebas. Ini yang harus kita pahami. Kalau hari ini pertemuan kita ini ada tabligh akbar, ini pun kita nggak final, permasalahan pacaran yang kita nggak duduk, ya kacau lah pemahaman kita sama. Saya sepakat apa yang dibilang, iya Bang Anda tadi, sepakat kita. Ini bukan hanya kita jadikan kegiatan seremonial, tapi punya bobot yang sangat luar biasa. Bobot apa itu? Penyelesaian secara kafah, secara keseluruhan. Grand design berpikirnya harus mantap, bahwa yang namanya hari ini Islam itu harus kita jadikan sebagai pedoman. Peserta didik sekalian, hari ini ada opini yang sangat menarik. Apa itu Ustaz? Islam yes, syariat Islam no. Ini kan pau. Dari manalah ceritanya ini Bapak Ibu? Opini dibangun mula lah, sepakat lah, banyak orang yang sepakat. Islam yes, syariat Islam no. Kan kacau ini. Islam sepakat kita, tapi ajarannya kita nggak sepakat. Kan bahaya ini. Ini yang mau saya sampaikan kepada peserta didik sekalian, anak-anakku sekalian. Nah, jangan pacaran, saya membicarakan fakta. Saya tiap hari megang Al-Quran ya. Demi Allah, demi Rasulullah.
Ada satu kejadian di sekolah Ustaz salah satu sekolah elit yang ada di Kota Medan. Ya tanda kutip, saya nggak mau kasih tahu namanya. Ini nggak bagus, ya kan status sosial yang baik. Luar biasa seperti apa? Ayahnya kerja kantor gubernur, mamanya dokter gigi. Orang hebat lah, orang kaya. Naik mobil mewah datang. Karena kita SPO, hampir 2 bulan anaknya tidak hadir. Apa dibilangnya? Pak Arham, saya tak mau, saya tak izin, saya dipanggil, saya sibuk di kantor. Bilangnya, saya juga nggak mau manggil bapak. Saya bilang ini karena anak kita ada masalah apa pak? Nggak mungkin, ini absennya pak 2 bulan lebih. Dia tidak, oh nggak mungkin, tiap hari diantar sama supir saya, dia bilang begitu. Oh kayak gitu ya pak, dia bilang nggak usah kita berdebat lah pak. Saya pikir kita panggil wali kelasnya, kita panggil sekretarisnya, kita bicara fakta. Dilihat absennya, kemudian marah dia. Marah dia, bapak ibu, marah dia besar sekali. Ini nggak betul ini sekolah ini, bilangnya Pak Arab, sekolah elit di Kota Medan bukan ini aja. Dia bilang, hari ini saya berhentikan anak saya. Dia bilang, itu urusan bapak, nggak ada masalah sama saya. Saya bilang, mau bapak mau berhenti, mau kita itu urusan bapak, nggak ada masalah sama saya. Saya bilang, tapi bapak pernah nggak melihat aktivitas anak bapak ini? Dia bilang nggak pernah. Gini aja pak, dia bilang, walaupun bapak nggak mau lagi anak bapak sekolah di sini, nanti waktu pas bapak pulang coba bapak lihat apa yang ada di lantai waktu malam. Singkat cerita, anaknya perempuan kelas 2 SMK di manajemen. Kalau zaman kami itu SMEA ya bu ya, zaman kita SMEA dulu. Udah setelah dibuka malam di dalam tas anaknya ada kondom. Coba bayangin, ngerinya. Kemudian dia pulang jam 6.30 dan nunggu di gerbang kami mau ketemu dengan saya. Begitu saya datang, orang manggil saya di sekolah itu mualim. Mualim, itu udah nunggu mualim dari tadi. Bawa bapak yang kemarin kerja kantor gubernur, yang mamanya dokter gigi, ya udah ketemu face to face itu dan cerita. Kemudian nangis mamanya, kenapa menangis? Gitu. Betul Ustaz, betul mualim. Yang mualim bilang, apa masalahnya? Kita identifikasi. Saya panggil guru BP, ini SLR, bu, coba ibu periksa dulunya anak. Masuk ibu ke ruangan kedua, bisa cerita apa dulu. Singkat cerita, dia bilang anaknya pertama kali melakukan hubungan di kelas 2 SMP. Oh mak hari ini tak paham. Cukup pikir bapak ibu seorang ayah sama mak mengasih duit sama anaknya menyekolahkan di sekolah internasional, tak cukup. Karena Rasul yang bilang begitu, bukan kata saya. Kalau itu statement saya, kita nggak sepakat, oh no problem, nggak ada masalah sama saya. Tapi kalau Allah yang mengatakan ini Al-Quran, pendidikan itu hukumnya wajib, Rasul mengatakan bahwa madrasah yang pertama sekali itu ada di sekolah, itu harus kita laksanakan. Tidak boleh tidak. Nah inilah yang harus kita pahami. Jadi wajarlah hari ini Bapak Ibu kita lihat aktivitas kejahatan nggak pernah selesai. Kenapa? Karena di tatanan keluarga sendiri tidak final. Tidak final. Dengarkan pengajian malas. Wah ada pengajian di sana tak mau datang. Dengarkan pengajian pun paling belakang kali. Dibilang Ustaz, hendaklah nanti kalau kita memiliki seorang anak kasih nama anaknya yang baik-baik, hamil dia. Kalau dikasih nama anaknya Jahannam. Dibilang Ustaz, carilah nama anak di Al-Quran. Tapi dikasih nama anaknya Jahannam. Pau. Dari mana lah ceritanya? Boleh dari Al-Quran, tapi sesuai dengan maknanya. Kalau nggak pau apa namanya? Coba Bapak Ibu. Apalah namanya kalau tak pau itu? Dengar ceramah belakang-belakang, padahal dianjurkan kalau nuntut ilmu itu paling depan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, sama peserta didik sekalian, pahala yang paling besar hari ini nuntut ilmu di sini siapa? Yang paling dekat orang ini berdua, baru yang di depan, baru paling belakang. Enak kali yang paling belakang dapat pahala, nggak begitu. Yang paling depan, yang paling dekat, itu yang paling besar pahalanya. Jadi ini harus kita pahami. Jadi kalau peserta didik sekalian tidak paham, hari ini gagal paham tentang pendidikan, hari ini kacau pemahaman kita. Makanya judul kita hari ini Pau. Abang Anda, saya terus terang, saya yang paling ngefans sama saya anak SMA. Sampai sekarang jadwal saya rutin setiap 2 minggu sekali saya ngisi di Semansa. Kalau nggak percaya, kalau ada kawan di Semansa kenal nggak ada yang urusan di depan, pasti belum ngomong. Karena Ustaz selain saya ceramah juga
Ustaz kalau stand komedi jago Ustaz. Kenal dengan Bibi Cebita? Wah, kuper lagi lah kalau sama Bibi Cebita pun kita tak kenal. Iya kan? Stand komedi dari mana itu nak? Dari Medan. Alumni dari USU. Dia bilang apa Bang Anda? Kalau abang mulai stand komedi mungkin nggak jalan, aku bilang gitu. Oh memang lain kaplikan kita, aku bilang. Kaplikan kita beda, aku bilang. Kau pula melawak menghibur orang, kalau aku mencari pahala, aku bilang. Kalau abang kalau melawak, dia bilang itu iya. Tapi itu yang aku bilang sama ibu, aku tak mau hanya melawak saja. Ada Ustaz melawak saja mulai dari awal sampai akhir, melawak saja. Tapi tak menitipkan ini, kalau aku tak mau, ini terakhir mau bela ibu undang saya, ini terakhir tak apa-apa. Ini terakhir tak berjumpa, kita nggak usah, nggak apa-apa. Ini hari ini. Sempatlah seperti yang saya bilang judul kita gitu bagusnya Al-Quran sebagai pedoman hidup dari generasi ke generasi. Kita tak final masih tetap mau pacaran beserta didik kita. Coba mau kita gagal paham kita. Nah, apalagi perempuan. Seperti yang saya bilang tadi 83%. Coba bayangin itu nak. Kalau jadi perempuan jangan mau seperti pepaya dibajak. Tahu pepaya dibajak macam mana? Pepaya dibajak kalau tak dijual sama inang manis ini inang. Coba aja dulu, pencet. Cium, pegang, jalan satu orang. Yang kedua pegang aja inang, cium, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 20 orang. Sekarang saya tanya, kalau 20 orang yang megang pepaya, nyonyot atau tidak? Pertanyaan selanjutnya, kalau nyonyot siapa yang mau? Gak ada yang mau. Perempuan itu seperti pepaya di pau. Udah dibilang tadi jangan pepaya dipajak juga lagi. Pau. Pepaya di mall. Atau pepaya di mall, pakai lemari es, pakai bandrol. Lemari esnya enggak harga 20 juta, ratusan juta. Dijaga sama security. Dijaga sama security, pakai bandrol, pakai struk. Kalau harganya pepayanya 70.000, nggak pernah ada orang menawar di mall. Bener atau bener? Tepuk tangan kita bersama, luar biasa. Jadi perempuan gitu nak, terhormat. Jangan mau dibawa ke sana, mau pegang sana, pegang sini. Itu ujung-ujungnya tahu apa? Setelah udah gitu kan? Lambai lambai. Udah tinggalkan. Kalau memang mau begitu urusan Anda. Tugas saya sudah selesai, sudah saya sampaikan. Tak ada urusan saya lagi. Kalau Anda di sini ahwat yang perempuan beserta didik kami masih tetap melegalkan yang namanya pacaran, itu urusan Anda, sudah saya sampaikan. Nah, makanya ada bahasa yang mengatakan pernikahannya, pacarannya 10 tahun, usia pernikahannya 10 bulan. Makanya pacaran itu yang boleh di mana, Bapak Ibu? Pacaran itu yang boleh di mana? Izin dulu jangan. Ustaz tengok tak serius orang ini. Pacaran itu yang boleh di mana? Boleh bantu Ustaz? Di mana? Di mana nak bisa bantu Ustaz? Pacaran itu yang boleh di mana? Mau. Gimana bantu Ustaz? Gak boleh nak, gini kalau kita pelajar gak boleh menggeroyokan ngomong. Makanya tadi Ustaz sebenarnya mau ngomong banyak ini, waktu Ustaz berapa menit lagi. Biasa Ustaz ngisi 45 menit sejam. Karena banyak kali menyanyi, gua menyanyi pun Ustaz paling jago Ustaz. Tapi udah banyak menyanyi, Ustaz gak mau menyanyi hari ini. Berarti sekitar 15 menit lagi Ustaz turun. Izin ya. Lanjut apa lanjut? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Sekarang Ustaz tanya, pacaran yang boleh di mana? Bisa bantu Ustaz? Hah? Lo tutup mulut, gue bangkit mulut itu gitu. Tutup mulut, ditanya apa tutup mulut? Ya ngomong lah, ya nggak apa-apa, kita kan terus. Pertanyaan kalau Ustaz tanya dia dapat pahala nggak dia kalau ngasih tahu sama kawan-kawannya? Dapat pahala. Pacaran itu tadi apa hukumnya nak? Pahala. Pacaran yang boleh di mana? Iya, setelah menikah, setelah pasangan suami istri. Jangan terbalik-balik.
Waktu pas pacaran mesra kali, yang tampan siapa yang kucuci, yang bertanya, yang ganteng siapa yang punya yang bertanya. Pau, jalan malam minggu ya kan, malam minggu jalan dek, jalan-jalan dek, yang paling sedih pula, bestri pula disuruh pula nunggu di tengah gang. Iya Allah, yang pau lah kau udah dibawa-bawa, dipegang-pegang, dipencet-pencet, disuruh pula nunggu di gang, kan bahaya itu. Kalau lagi-lagi gentleman, bang, kalau abang berani datang ya, baru nunggu di gang, pau. Iya kan? Pasti ngefans ini anak saya rampas sama Ustaz, ya kan? Pasti mesti terngiang-ngiang ya kan setahun yang lalu. Tapi hari ini Ustaz ngomong, geng, jangan pau aja geng. Nanti kita seling-selingi ya. Kalau kita ngelawak aja nanti nggak dapat ilmunya. Udah jalan, nunggu di gang, seperti yang saya bilang tadi, jalan yang malam ini. Jatuh bayi si perempuan. Gerbang apa yang sakit deh? Dengkul bang, bayar daripada dengkulku yang pecah, bagus dengkulku yang pecah. Masih pacaran, begitu menikah, 3-4 orang anak ditanya sama suaminya, jatuh deh. Gerbang apa yang sakit deh? Dengkulku bang. Kemana di sini mataku yang bodoh lah kali. Rasa sayang harus kita ada lagi ya kan? Dulu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tadi dibilang Pak Guru ini Bapak ini dibilangin kenapa Pak gak arah ke sana lagi? Ustadz, kalau ke sana Ustadznya kepanasan, jamaahnya kedinginan. Nah, saya pula tak mau begitu pula saya Ustadz. Saya nggak apa-apa, saya pula mau yang kepanasan, biarlah jamaah saya yang kedinginan. Tepuk tangan untuk kita bersama, luar biasa. Jangan pula yang mendengarkan lebih sadis, karena mendengarkan ini banyak ujiannya Bapak Ibu. Setannya banyak ini. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, sebelum kita lanjut tentang yang tadi, tentang si 5 tadi. Jangan tentang orang yang pacaran. Pau. Nanti dulu, biar bagus. Saya mau tanya, setan itu yang ada di mana? Setan yang paling banyak di mana, nak? Hari ini kita identifikasi. Di masjid, majelis taklim, di kibotan atau di diskotik? Di mana yang paling banyak? Satu-satu, jangan minta Ustaz nggak suka minta. Bisa bantu Ustaz. Setan yang paling banyak di mana? Bisa bantu Ustaz. Di hatimu? Tolong. Bisa bantu Ustaz? Di mana setan yang paling banyak di mana? Ada 2. Majelis taklim, di masjid atau di keyboard atau di diskotik? Di mana yang paling banyak? Bisa bantu Ustaz? Ada yang bilang di diskotik, ada yang bilang di masjid. Kita identifikasi. Setan itu yang paling banyak di mana, nak? Dibilangin di diskotik, ya kan? Di diskotik semua dari setan nggak ada lagi di situ. Yang paling banyak di mana? Di majelis taklim, mesti jauh-jauh. Tadi pagi saya datang dari Medan, saya yakin tuh setan juga rapat. Hari ini Ustaz Irfan ini mau menyampaikan tentang problematika umat hari ini yang terjadi. Hari ini kita semua ke daerah Seram, Pak. Ustaz Irfan mau ke teladan, kita gagalkan pemahamannya. Satu, dibilang kau mengganggu kakinya ya. Macam mana kakinya biar jangan pegal. Begitu buat. Ustaz baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru begini di 2 itu. Peserta didiknya udah pindah gini. Benar, saya menganalisis. Habis itu begini tak tanya. Pindah dia begini, ada yang pasti pucuk di ujung kayak gini. Pernah lihat nggak orang di diskotik joget ular gini-gini? Jangan ketawa, saya nggak ngelawak, saya serius. Saya nggak ngelawak, jangan diketawain, saya serius. Saya menyampaikan pemahaman. Joget ular gini-gini, kemudian dia minta istirahat, minta duduk, nggak pernah berdiri, joget-joget 1 harian, mulai dari jam 11 malam sampai jam 4 sampai jam 5, nggak berhenti. Coba bayangin, di majelis taklim dapat air minum, dapat makan. Ada yang nggak dapat makanan? Kalau nggak ada demo nanti. Dikasih makanan, dikasih ilmu, dikasih kebebasan. Coba bayangin, tapi masih ada yang sibuk dengan HP-nya. Satu diganggu macam mana?
Dibilang setan, ini setan kok ganggu si Polan itu melalui HP-nya. Sikit-sikit yang HP, macam dia sendiri yang punya HP. Tak ada yang mau WA, tak ada Facebook yang masuk, tak ada Instagram. Sikit-sikit yang WA. Itu mohon maaf, aktivitas setan itu. Karena digagalkan, kenapa? Karena ini aktivitas kewajiban. Ada pula yang diganggu melalui kawannya. Kau ganggu kawannya, biar kawannya mau bercakap saja, sikit-sikit nungguin. Kemana kau nanti malam minggu? Aku ke tebing lagu ada cewek situ sehat itu nanti gitu kan. Bau. Tak selesai pembahasan. Cerita malam minggu bisa jadi sambung nanti habis pengajian. Tapi memang setan terus dijor-jori. Begitulah memang setan sampai nanti selesai. Kita sambung cerita kita tadi. Jangan pula pacaran, iya sebelum berumah tangga pacaran itu haram. Pacaran yang boleh setelah berumah tangga. Jangan dibalik-balik seperti yang Ustaz bilang tadi, ya kan? Waktu pas masih pacaran, wah mesra kali, ditelepon. Waktu pas telepon, adik lagi di mana? Lagi duduk bang, duduk di mana? Duduk di hati. Iya kan? Abang lagi di mana? Lagi di jalan mana? Jalan hatimu. Pau. Dek, ada lagi di mana? Lagi nyiram bunga bang. Nyiram bunga di hatimu. Iya kan, ya Allah. Gombalan kau itu namanya rayuan Pulau Kelapa itu, ya kan? Pemain namanya itu, tukang gombal, masih pacaran. Abang di mana? Lagi parkir di mana? Parkir di hatimu. Ya kan? Tapi begitu menikah, udah 3-4 orang anak, ditanya baik sama suaminya. Ode lagi di mana ini? Lagi nyiram bunga bang. Di mana? Ditanya di mana? Di muka mulai aku siram. Kata lagi kau. Tak paham Islam, jauh dari Islam. Saya mau tanya sama bapak ibu. Ibu-ibunya ada berapa di sini? Ini terakhir ibu panggil saya. Ini terakhir. Tak apa-apa, tak berjumpa kita. Tuhan kemarin. Oma ada berapa di sini? Saya menyampaikan satu statement Rasul. Apa kata Rasul? Tidak bisa mencium bau surga bagi seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ustaz tak akan mengundang saya. Tak usah, tak apa-apa. Biar tahu ibu. Yang macam mana itu Ustaz? Yang begini bapak ibu. Kalau wirid arisan kanduri, ya Allah, pakai baju yang paling mahal. Ada baju waktu harga 2 juta, 1,5 juta. Ada yang 500.000, paling murah 300.000 baju waktu. Harum waktu 300 meter, 500 meter, udah kecil harum kali waktu. Tapi ya Allah, kalau berdua sama sebaju waktu dasar waktu kuya di sini. Sini kuya, mana kuya. Wih dek, kemananya kau bikin aku dek. Kemana kau bikin di kerja kantor gubernur aku dek. Dinas pendidikan aku dek, sertifikasi ku lagi dek. Ya Allah, banyaknya duit kemana? Baju, tak paham. Saya tak melarang ibu-ibu yang cantik-cantik ini keluar rumah cantik, saya tak melarang. Boleh Ustaz, boleh. Tapi harus adil. Harus lebih cantik di rumah sama bapak daripada di rumah. Kata Rasul, seorang perempuan yang sudah memiliki suami, apabila dia keluar rumah ini, ya, ini rumahnya, keluar rumah ini namanya hak. Ini namanya keluar rumah. Kalaulah sempat dia lakukan, dia lebih cantik daripada di rumahnya. Inilah yang dikatakan Rasul, tidak bisa mencium bau surga. Hati-hati, Bu. Tak boleh. Haram hukumnya Ustadz, kalau misalnya seorang istri melenggak-lenggok di depan laki-laki, haram hukumnya. Tabarruj namanya, tidak boleh. Kalau ada para Ustadz, para ulama mengatakan boleh. Saya mau jumpa sama Ustadz, yang mana kitabnya? Istihad dari siapa? Nggak boleh main-main, Bu. Harus fokus kita hari ini. Ya Allah, kalau keluar rumah harum kali wak itu. Tapi kalau berdua sama suami cium ke sini bawa pikson, bau. Cium ke sini bawa pinyangin, cium ke sini bawa ketiai deh. Kemana yang bikin duitku deh? Banyak duitku 12 juta, 15 juta gajiku, parfum pun tak beli. Tak boleh. Ini yang harus saya pahamkan kepada ibu-ibu yang ada di sini, semua guru-gurunya. Boleh ibu cantik, saya tak melarang, tapi kalau sudah sama suami harus lebih cantik. Uak tuh. Kalau wirid arisan, jangan aneh-aneh kerjaan waktu. Kalau di rumah begini jalan waktu, bagus saja. Tapi kalau udah arisan kanduri berubah jalan waktu, begini jalan waktu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kemana hanya ke waktu belajar tiap hari dengarkan pengajian. Pengajian sekarang kan Ustaz tak ada ya.
Kita aja lah semuanya. Makanya sebenarnya pengajian itu pakai silabus. Ustadz tiap hari menyampaikan tentang sholat saja udah kami pakai. Ustadz 5 tahun pembahasan tentang sholat aja. Aku kadang-kadang ada geram nih Ustadz itu ya sampaikannya. Tak boleh gitu. Makanya ini silabus Ustadz. Kemarin Ustadz menyampaikan sholat hari ini jangan lagi sholat Ustadz tentang mendidik anak. Besok silabus yang lain lagi. Biar apa? Biar terjadwal dari ilmu itu bisa dapat semua. Ini tentang sholat ya mulai dari yang koci, dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai awal tua tentang sholat saja. Harus paham kita. Ini yang mau saya pahamkan kepada seluruh peserta didik kami. Ini nggak boleh nah. Jadi harus paham. Jangan gagal paham. Kita hari ini membuat judul seperti ini harus bisa menjadikan satu aktivitas. Ini perbuatan, barometer ukuran kita ini yang dibuat ini. Siapa yang bikin tema ini? Al-Quran sebagai pedoman hidup dari generasi-generasi. Tim saya membuat judul